Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan belajar bab 5 struktur atom, keunggulan nanomaterial, submateri. 5.5 konsep struktur atom pada bahasan nanomaterial. Materi ini dipelajari di pelajaran IPA bagian kimia kelas 10 SMA sekolah penggerak. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari. Nah, mengapa struktur atom itu menjadi konsep penting dalam bahasan nanomaterial? Nah, sifat material sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel atom maupun molekul penyusunnya. Ya, jadi atom itu sangat mempengaruhi sifat dari material. Nah, material yang berukuran nano ini pada batasan 1 sampai 100 nanometer ini memiliki sifat ya, antara lain titik lebur, konduktivitas listrik, permeabilitas magnetik, warna, optis, dan reaktivitas kimia yang unik dan berbeda atau sangat berbeda jika dibandingkan material pada ukuran makroskopis. Jadi ini yang penting pada konsep nanomaterial ini. Jadi ketika material berukuran nano, dia mempunyai sifat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan material pada ukuran makroskopis. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana membentuk atau mensintesis nanomaterial. Ada dua proses yang bisa dilakukan. Yang pertama top down, yaitu sintesis secara fisika. Jadi kita bisa mensintesis nanomaterial secara fisika. Nah, pada metode ini partikel besar itu dipecah menjadi partikel berukuran nano secara fisika. Yang kedua itu bottom up, yaitu proses sintesis nanopartikel secara kimia. Jadi melalui proses kimia atau reaksi kimia dengan melibatkan reaksi kimia dari sejumlah material awal sehingga dihasilkan material lain yang berukuran nanometer. Nah, itu top down dan bottom up. Jadi ada dua metode yang digunakan untuk membentuk atau mensintesis nanomaterial atau material berukuran nano. Selanjutnya, konsep perubahan sifat material pada ukuran nano ini didasari oleh dua aspek. Yang pertama itu ukuran material. Nah, material yang merupakan gabungan atom jika direduksi menjadi skala nano ini dapat menunjukkan sifat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada skala makro. Jadi menunjukkan perbedaan. Ini bisa dilihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama, nah, tembaga adalah zat buram. Jadi kalau dia ukurannya makro, itu zatnya buram. Namun bila bisa menjadi transparan jika diubah menjadi ukuran nano. Selanjutnya platina, ini adalah bahan inert. Inert itu artinya susah bereaksi. Ini berubah menjadi katalis ya. Katalis ini zat yang mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, aluminium merupakan bahan yang sulit terbakar. Ternyata itu dapat menjadi mudah terbakar jika dibuat dalam ukuran nano. Selanjutnya, emas yang tadinya padatan dalam suhu kamar ini dapat berubah menjadi cairan pada suhu kamar jika diubah ke ukuran nano. Yang kelima, silikon yang bersifat isolator ini ternyata dapat bersifat konduktor. Nah, inilah sifat yang ditunjukkan oleh beberapa material atau bahan ketika diubah menjadi ukuran skala nano. Selanjutnya, luas permukaan material. Nah, material berskala nano memiliki luas permukaan yang
relatif lebih besar jika dibandingkan material non-nano untuk massa yang sama. Jadi dalam massa yang sama, ini luas permukaannya relatif lebih besar, sehingga jumlah sisi aktif material untuk bereaksi secara kimia ini menjadi bertambah. Nah, pertambahan jumlah sisi aktif merujuk pada makin luasnya permukaan sisi aktif partikel. Material menjadi lebih reaktif secara kimiawi ketimbang material non-nano. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.